Pada pagi hari tanggal 28 Mei 2016, tiba-tiba terdengar suara jeritan memecah ketenangan. Istri Yogesh Batra, Priyanka, keluar dari kamar tidurnya dengan panik sambil berteriak ketakutan. Dia berteriak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada suaminya. Yogesh tidak bangun. Dia benar-benar tampak seolah-olah masih tidur. Kepanikannya dengan cepat membuat orang tua Yogesh datang secepat mungkin. Priyanka tampak terguncang dan memberitahu mereka bahwa dia yakin Yogesh tiba-tiba terkena serangan jantung. Yogesh lalu dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Namun terlepas dari semua upaya, dokter menyatakan Yogesh telah meninggal dunia. Yogesh Batra yang baru berusia 42 tahun saat itu bukan hanya seorang suami dan putra yang dicintai, tetapi juga seorang pengusaha sukses di industri kayu lapis. Meskipun semua orang terkejut, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima tragedi tersebut. Kerabat, teman dekat, dan tetangga semuanya berkumpul untuk berduka atas kehilangan yang tiba-tiba tersebut. Priyanka tampak sangat terpukul. Kesedihannya seakan tak terbendung. Dikelilingi oleh orang-orang terdekat, dia duduk menangis. Kesedihannya terlalu berat untuk disembunyikan. Para anggota keluarga mencoba untuk menghiburnya, tetapi sepertinya tidak ada yang dapat meringankan rasa sakitnya. Hari-hari setelah kematian Yogesh, orang tuanya masih tidak dapat menghilangkan perasaan yang mengganjal. Meskipun Priyanka bersikeras bahwa Yogesh terkena serangan jantung, sulit bagi mereka untuk percaya. Karena Yogesh selalu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, kuat, aktif, dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Meskipun serangan jantung dapat terjadi tanpa peringatan, pikiran bahwa Yogesh meninggal secara tiba-tiba tidak dapat membuat mereka benar-benar bisa menerimanya. Mereka mengharapkan dilakukan pemeriksaan postmortem untuk memperjelas penyebab kematian Yogesh, tetapi Priyanka sangat menentangnya. Hari itu juga telah diadakan upacara pembakaran jenazah Yogesh untuk mengantar kepergiannya. Hari berubah menjadi minggu, dan keluarga itu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa Yogesh. Meskipun ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan yang dalam. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ibu Yogesh yang berusia 65 tahun mulai mengalami mimpi yang meresahkan. Malam demi malam, dia melihat putranya dalam mimpinya. Di setiap mimpi itu, Yogesh memberitahunya bahwa dia tidak meninggal karena serangan jantung. Mimpi-mimpi itu membuatnya merasa sangat terganggu. Seolah-olah putranya sedang mencoba mengiriminya pesan. Ibu Yogesh menceritakan mimpinya dengan ayah Yogesh, Subhas, yang berusia sekitar 70 tahun. Meskipun dia awalnya tidak menganggapnya, tapi ketika mimpi istrinya itu terus berlanjut, dia tidak bisa mengabaikannya. Ibu Yogesh semakin yakin bahwa ada sesuatu tentang kematian Yogesh yang tidak beres. Kekhawatiran dan desakannya segera mulai mempengaruhi sang ayah juga. Namun karena tidak yakin apa yang harus dilakukan atau dikatakan, kedua orang tua Yogesh tetap diam, mengubur kecurigaan dan kesedihan mereka yang dalam. Setelah menikah, Priyanka, Yogesh, dan anak-anaknya hidup terpisah dari orang tuanya. Dalam hidup rumah tangga mereka, terdapat pertengkaran dan kesalahpahaman yang biasa terjadi antara ibu mertua dan menantu perempuan. Namun semuanya masih dalam batas wajar. Lalu, tiba-tiba setelah Yogesh meninggal, orang tua Yogesh memperhatikan perubahan dalam perilaku Priyanka. Reaksinya tidak seperti seorang janda yang sedang berduka. Dia tampak hidup normal dan biasa saja. Bahkan setelah kematian suaminya, Priyanka dengan cepat mengambil alih bisnis Yogesh, menunjuk dirinya sendiri sebagai direktur di perusahaannya dan menyelesaikan semua dokumen hukum tanpa menunda. Dalam waktu 1 bulan setelah kematian Yogesh, Priyanka tanpa ragu mengambil alih bisnis suaminya. Meskipun orang tua Yogesh yang sudah lanjut usia tidak tertarik untuk mengklaim kepemilikan apapun dari bisnis putranya, mereka menganggap tindakan Priyanka tidak wajar, tetapi memilih untuk tetap diam. Lalu sekitar sebulan kemudian, Priyanka melakukan sesuatu yang membuat mereka bahkan lebih curiga. Dia mengirim kedua anaknya untuk bersekolah di Dehradun, yang mana letaknya jauh dari rumah. Sebelumnya, anak-anak itu bersekolah di dekat rumah. Tapi sekarang setelah ayah mereka meninggal,
ibunya malah mengirim mereka pergi. Orang tua Yoges merasa sulit untuk memahami bagaimana mungkin seorang ibu membuat keputusan seperti itu segera setelah kehilangan suaminya. Mereka benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena tidak dapat mengabaikan kekhawatiran mereka lagi, akhirnya ayah Yoges pergi ke kantor polisi di Haryana dan mengajukan pengaduan tentang kematian putranya yang mencurigakan. Dia memasukkan beberapa rincian dalam pernyataannya, seperti fakta bahwa tidak ada pemeriksaan mayat yang dilakukan dan pemakaman yang terburu-buru tanpa ada penyelidikan yang dilakukan. Polisi berjanji akan menyelidikinya, tetapi mereka berasumsi bahwa ayah Yoges hanya belum dapat menerima kematian anaknya. Jadi polisi membuat laporan, namun tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Ayah Yoges secara berkala kembali ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangannya. Namun dia akhirnya sadar bahwa polisi tidak dapat membantunya, sehingga dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban. Setelah beberapa waktu, orang tua Yoges menemukan sebuah agensi penyelidik swasta dan menyewa jasa mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yoges. Penyelidikan atas kematian Yoges perlahan-lahan mulai mengungkap suatu kebenaran yang mengejutkan. Saat kuliah, Yoges bertemu dengan Priyanka, seorang ratu kecantikan yang telah memenangkan gelar seperti Miss Khalsa dan Miss Delhi. Hubungan mereka berkembang, dan dengan restu dari kedua keluarga, mereka menikah setelah menyelesaikan studi mereka. Pasangan itu kemudian memiliki 2 anak, dan dari luar semuanya tampak sempurna. Tetapi setelah kematian mendadak Yoges, segalanya berubah menjadi janggal. Hanya dalam waktu 2 bulan setelah menjadi seorang janda, tampaknya kesedihan Priyanka telah memudar dan kebahagiaan dengan cepat kembali mengisi hidupnya. Dia melanjutkan sesi olahraga rutinnya di gym seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Duka dan kesedihan yang ia tunjukkan sebelumnya yang sangat bertolak belakang dengan perilakunya saat ini menimbulkan kecurigaan. Para detektif yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres memutuskan untuk fokus pada hubungan antara Yoges dan Priyanka. Mereka mulai berbicara dengan beberapa teman dan kerabat dekat pasangan itu, dengan ringan bertanya untuk mengumpulkan pengetahuan tentang pernikahan mereka. Para detektif juga mulai mengawasi Priyanka. Mereka mengikutinya ke gym. Suatu hari di bulan Juli, Priyanka pergi ke Chandigarh dan para detektif mengikutinya ke sana. Di tempat itu, mereka melihat Priyanka sedang menikmati pesta dan menari. Dia tampak bahagia. Yang tampak aneh karena Yoges baru meninggal 2 bulan sebelumnya. Di pesta itu, Priyanka terlihat bersama dengan seorang pria yang menarik perhatian detektif. Mereka diam-diam mengambil beberapa foto, dan pria itu tampak sangat dekat dengan Priyanka. Lalu, siapa pria ini sebenarnya? Kemudian para detektif menunjukkan foto-foto itu kepada orang tua Yoges. Begitu ayahnya melihat foto itu, dia langsung mengenali pria yang ada di dalamnya, mengatakan bahwa pria itu telah mengunjungi rumah mereka beberapa kali. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa nama pria itu adalah Rohit Kumar, seorang pelatih kebugaran di tempat gym yang dikunjungi Priyanka. Melalui penyelidikan, diketahui bahwa Priyanka baru-baru itu telah membelikan Rohit sebuah mobil senilai 36 lakh rupiah atau sekitar 675 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun. Hadiah mahal seperti itu biasanya diberikan kepada seseorang yang sangat dekat. Para detektif telah melakukan penyelidikan sebaik mungkin dan selanjutnya tergantung pihak kepolisian untuk menanganinya. Dengan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan hubungan antara Priyanka dan Rohit, ayah Yoges menyampaikan informasi ini ke polisi. Pada 14 September 2016, hampir 3,5 bulan setelah kematian Yoges, polisi mengambil langkah yang signifikan. Mereka membuat pernyataan yang secara resmi menyebut Priyanka dan kekasihnya Rohit sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Investigasi dibuka kembali dan baik Priyanka maupun Rohit dipanggil untuk diinterogasi. Namun, pada tanggal 12 Oktober, polisi membebaskan mereka berdua dari segala keterlibatan dalam kematian Yoges.
Hal ini membuat orang tua Yoges yang telah mengharapkan keadilan tidak dapat mempercayainya. Namun meskipun mengalami jalan buntu, ayah Yoges menolak menyerah. Dia kembali meminta agen detektif swasta untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, karena dia berencana untuk meminta bantuan dari otoritas yang lebih tinggi dengan semua bukti yang terkumpul. Para detektif itu bekerja tanpa lelah untuk menggali lebih dalam. Mereka berhasil mendapatkan akses ke catatan panggilan Priyanka dan Rohit, termasuk lokasi mereka, khususnya di malam kematian Yoges. Temuan itu mengejutkan. Antara sore tanggal 27 Mei dan dini hari tanggal 28 Mei, Priyanka dan Rohit telah melakukan hampir 40 panggilan telepon. Namun yang paling menonjol adalah pelacakan lokasi Rohit antara pukul 1 hingga pukul 2:30 dini hari. Dia terlacak berada di rumah Yoges. Ini adalah malam di mana Yoges diyakini meninggal karena serangan jantung. Waktu dan lokasi keberadaannya menimbulkan kecurigaan. Priyanka sering melakukan panggilan dengan Rohit, dan Rohit terlacak berada di rumah itu selama jam-jam kritis kematian Yoges. Ayah Yoges membawa semua bukti itu langsung ke Direktur Jenderal Kepolisian Haryana. Dia membeberkan semuanya. Keadaan seputar kematian putranya, perilaku mencurigakan Priyanka, foto-fotonya dengan pacarnya, rincian panggilan, dan catatan lokasi. Setelah menerima bukti-bukti tersebut, Direktur Jenderal Kepolisian Haryana segera melimpahkan kasus itu ke kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. Tim investigasi khusus lalu dibentuk untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Polisi kemudian menanyai anggota keluarga Yoges, tetangga, teman, dan kenalan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Priyanka dan pelatih gym, Rohit, sering terlihat bersama, bahkan secara terbuka berjalan-jalan di sekitar kota setelah kematian Yoges. Bukan hanya itu, Rohit juga sering mengunjungi rumah Priyanka. Polisi secara resmi memperoleh catatan panggilan dan data lokasi Rohit dan Priyanka, mengkonfirmasi bahwa lokasi Rohit berada di rumah Priyanka pada malam tanggal 27 Mei. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa pada malam tanggal 27 Mei, Rohit telah menggunakan nomor palsu dengan memasukkan kartu SIM yang berbeda ke ponselnya. Berpindah kartu SIM pada perangkat yang sama adalah sesuatu yang dapat polisi deteksi dengan mudah. Priyanka dan Rohit telah berteleponan sebelumnya, tetapi malam itu mereka menggunakan kartu SIM yang berbeda. Rohit juga melakukan panggilan ke kedua orang lainnya pada malam itu. Polisi kemudian memutuskan menahan Rohit untuk diinterogasi terlebih dahulu. Pada tanggal 21 Maret 2017, Rohit ditangkap. Setelah beberapa interogasi intens, dia mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa Yoges telah dibunuh dan Priyanka istrinya terlibat dalam pembunuhannya. Keesokan harinya, tanggal 22 Maret, Priyanka dibawa dari rumahnya di Yamuna Nagar. Akhirnya, kebenaran di balik kematian Yoges mulai terungkap. Pada tahun 2015, badan Priyanka mulai bertambah gemuk dan dia memutuskan untuk bergabung dengan gym. Di sana, Rohit bekerja sebagai instruktur dan mulai melatihnya. Seiring berjalannya waktu, Priyanka dan Rohit menjadi semakin dekat dan akhirnya mulai berselingkuh. Setiap kali Yoges pergi, Rohit akan mengunjungi Priyanka di rumah. Suatu hari di bulan Januari 2016, Yoges tanpa sengaja memergoki perselingkuhan istrinya. Karena marah, dia mengancam akan menuntut mereka di pengadilan, kecuali mereka segera mengakhiri perselingkuhan. Untuk sementara waktu, semuanya tampak kembali normal. Yoges hidup berkelimpahan sebagai miliarder, sementara Rohit berjuang secara finansial untuk hidup. Rohit berhutang uang kepada banyak orang, dan Priyanka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia berencana akan menyingkirkan suaminya untuk mewarisi kekayaannya dan mendapatkan kebebasan untuk bersama Rohit. Setelah kematian Yoges, semuanya akan menjadi miliknya. Uang, properti, semuanya. Dia yakin orang tua Yoges yang sudah lanjut usia tidak akan bisa menghentikannya. Priyanka berbagi rencananya dengan Rohit yang dengan senang hati menyetujuinya.
Dalam rencana itu, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk melakukan pembunuhan. Rohit lalu menyewa 2 kaki tangan, Sonu Singh yang bekerja sebagai farmasis di sebuah rumah sakit, dan Satish Kumar, seorang pria yang darinya Rohit biasa meminjam uang. Priyanka dan Rohit menawari mereka masing-masing 100 juta rupiah untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Rencana mereka adalah menyuntik Yogesh dengan obat penenang, mencekiknya, dan kemudian membuang tubuhnya. Mereka memilih malam tanggal 27 Mei untuk melaksanakan rencana mereka. Rohit dan Priyanka berkomunikasi beberapa kali malam itu menggunakan kartu SIM palsu untuk mengkonfirmasi detailnya. Sekitar jam 10 malam, Priyanka pergi ke stasiun kereta api di mana dia menjemput Sonu dan Satish. Rohit kemudian bergabung dengan mereka, dan kelompok itu kembali ke rumah Priyanka. Ketiga pria itu tinggal di dalam mobil, sementara Priyanka masuk ke dalam rumah. Dia membiarkan pintu belakang terbuka dan menyuruh ketiga pria itu untuk masuk ketika dia memberi mereka isyarat. Priyanka lalu naik ke atas dan menunggu Yogesh tertidur. Sekitar jam 11 malam, ketika Yogesh akhirnya tertidur lelap, Priyanka memberi isyarat agar mereka masuk. Sonu yang bekerja di rumah sakit telah membawa 2 jarum suntik dan obat penenang. Dia mengisi 1 jarum suntik dengan obat, dan mereka semua pergi ke kamar tidur Yogesh. Namun suara-suara yang mereka buat membangunkan Yogesh, dan dia melawan ketika Rohit dan Satish memeganginya. Sonu mencoba menyuntik Yogesh, tetapi saat perlawanan berlangsung, jarumnya patah. Rencana mereka mulai berantakan. Karena Yogesh tahu apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Tidak ada cukup waktu untuk mengambil jarum suntik lagi, jadi mereka memutuskan untuk membekapnya dengan bantal, dan Priyanka membantu melakukannya. Mereka perlu membuat kematiannya terlihat wajar, jadi dia menyarankan untuk meninggalkan jenazah Yogesh di kamar tidur dan berpura-pura dia mengalami serangan jantung. Yogesh juga tidak memiliki luka yang terlihat, sehingga akan membuatnya tampak seperti kematian yang wajar. Ketiga pria itu lalu pergi, dan Priyanka membersihkan kamarnya supaya terlihat normal. Dia menunggu hingga pagi untuk bersandiwara. Ketika matahari muncul, dia mulai berteriak meminta tolong, sambil histeris mengatakan suaminya meninggal karena serangan jantung. Yogesh kemudian dilarikan ke rumah sakit, di mana dokter memastikan dia telah meninggal. Sebelum mereka dapat melakukan pemeriksaan postmortem, Priyanka segera membawa jenazahnya kembali ke rumah, meyakinkan semua orang bahwa Yogesh telah meninggal karena serangan jantung. Dengan ayahnya yang seorang dokter, Priyanka mengetahui gejala yang tepat untuk disebutkan, membuat ceritanya lebih meyakinkan. Bahkan ayahnya pun setuju bahwa Yogesh sepertinya meninggal karena serangan jantung. Pernyataan ini meyakinkan semua orang, dan pemakaman Yogesh segera dilaksanakan. Pada tanggal 27 Maret 2017, Sonu dan Satish, 2 pembunuh bayaran itu ditangkap. Sekitar 25 orang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut, dan bukti teknis dan tidak langsung memainkan peranan kunci. Dakwaan terhadap 4 terdakwa berdasarkan pasal 302, 506, 120B, 201, dan 203 dibuktikan di pengadilan. Kemudian pada 6 Agustus 2021, Priyanka bersama dengan Rohit, Sonu, dan Satish dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Yogesh. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.